Dalam peperangan rohani, ada taruhannya. Ada taruhannya. Apa yang si orang Filistin ini katakan, Goliat ini? Dia bilang, mari kita bertarung, ya, berperang 1 lawan 1. Dan kalau saya kalah, kami akan jadi hambamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan jadi hamba kami orang Filistin. Ini taruhannya. Ya. Lumayan berat ya. Saudara, Anda tahu bahwa di dalam peperangan rohani ada taruhannya juga? Di dalam peperangan rohani, kalau Anda kalah, Anda akan menjadi hamba dunia ini. Anda akan menjadi hamba dosa. Anda akan menjadi hambanya iblis. Anda akan dipakai oleh iblis. Kalau Anda kalah di dalam peperangan rohani. Kalau Anda menang, Anda akan menjadi senjata kebenaran. Anda dipakai oleh Tuhan. Anda sekarang sedang berperang. Tapi ada taruhannya. Peperangan rohani ini bagaikan suatu tarik tambang. Tidak bisa sama-sama, ayo kita win-win solution. Nggak ada di dalam peperangan rohani itu, win-win itu nggak ada. Wow, win-win ada ya? Ini win-win sih. Tapi itu nama orang. Maksudnya tidak ada yang dua belah pihak menang. Kalau salah satunya menang, pasti pihak lainnya kalah. Jadi kalau kita mengikuti yang satu, berarti kita meninggalkan yang lain. Kalau kita mendekat ke arah Tuhan, berarti kita menjauh dari dunia. Dan ada taruhannya. Jangan berpikir bahwa Anda boleh santai-santai saja. Jangan berpikir bahwa Anda boleh diam saja seperti orang Israel ini 40 hari. Goliat berteriak menantang mereka. 40 hari mereka berdiri dalam barisan. 40 hari mereka tidak berperang, tidak mulai. Tapi itu kan tidak bisa berjalan terus kan? Tidak bisa terus-terusan begitu kan? Malahan sampai itu Isai, orang tuanya Daud dan 3 abangnya Daud yang paling besar itu, sampai suruh supaya Daud kirimkan makanan karena sudah dihitung-hitung bekal mereka itu berhari. Ini sekarang sudah nanti habis ini bekal mereka. Logistiknya ini mesti dipikirin. Ini tidak bisa berjalan terus. Selama mereka masih di barisan begitu, diem-diem lihat sana itu, ini di seberang lembah begitu, tidak bisa berjalan terus seperti itu. Pasti harus ada suatu resolusi atau dua-duanya rugi. Jadi di dalam peperangan rohani pun, Anda tidak bisa hanya diam di tempat. Anda tidak bisa hanya bertahan saja. Entah Anda menang atau Anda kalah. Anda maju atau Anda mundur. Dan ada taruhannya. Sekarang kalau Anda berada di sisi Tuhan, Anda bertarung untuk Tuhan. Anda berperang untuk kebenaran. Anda mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Kalau Anda kalah, sangat mungkin, kalau Anda kalah, sangat mungkin nanti ada seseorang dari yang engkau kasihi, mungkin keluarga, mungkin teman, yang mungkin terhilang. Kalau Anda kalah, mungkin jadi batu sandungan. Kalau Anda kalah, mungkin Anda sendiri yang tersandung. Saudara, ada taruhannya. Nah, masalahnya, ini tidak kelihatan. Pertarungan rohani ini tidak kelihatan. Jadi, banyak orang tidak mendengar teriakannya Goliat itu. Banyak orang tidak sadar bahwa penantang itu sudah sampai di depan mata. Dia masih sibuk melakukan apa yang biasa dia lakukan. Makanya, ketika zamannya air bah Nuh itu, mereka masih mengawinkan, lalu kemudian berpesta pora, sehingga tiba-tiba air hujan itu datang, air bah itu datang melanda dan menghapus mereka semua. Karena mereka tidak melihat, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Padahal Nuh sudah membangun bahtera itu 120 tahun lamanya. 100 tahun, mungkin 120 tahun. Pokoknya sudah ada monumen besar, sudah ada khotbah selama puluhan ratusan tahun, tetapi mereka seperti tidak mendengar. Bagaimana dengan orang zaman? Gak usah orang Kristen, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka saja bisa melihat, wow, angin dunia ini kadang berhembus ke situ, tiba-tiba bisa berubah. Hanya dengan
hasil pemilu satu negara saja, segalanya bisa berubah.